Ada yang belum panggil? Mama, ya, ada. Setelah untuk hari ini kita kembali belajar seperti kemarin, ya. Masih ingat materi kita kemarin? Kita belajar tentang apa? Siapa tahu? Oh iya. Tentang perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, tentang perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Tentang apa lagi? Ada? Ada. Tentang? Semangat para penyanyi dalam merumuskan dan menasahkan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, semangat para pendiri negara. Ada kata semangat? Apa saja? Semangat dua. Memiliki rasa nasionalis yang tinggi, memiliki jiwa yang solidaritas terhadap bangsa juga. Iya, memiliki rasa solidaritas terhadap bangsa. Ya. Jadi bangsa Indonesia semuanya kita harus selaku warga negara harus semangat mengisi kemerdekaan dan tidak lupa juga kita dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi hari ini kita belajar tentang materi norma dan keadilan. Norma dan keadilan. Ada yang tahu norma dan keadilan? Jadi sebelumnya apa tujuan kita mempelajari norma dan keadilan? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kalian mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan memahami pengertian dan macam-macam norma. Dua, menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menganalisislah, menerapkan, mempraktekkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Silakan kita amati gambar berikut. Coba perhatikan semua gambarnya. Ya. Gambar apa ini? Iya, ada polisi sedang membantu siswa SMP sedang menyeberang ya. Ya, polisi sedang mahasiswa jalan di zebra. Zebra cross itulah tempat penyeberangan. Kalau ditanya ada di dekat itu ada ya. Di kampus biasa itu di tempat keramaian. Dengan tujuan kendaraan pada saat di zebra cross itu tidak melaju, dia melambat. Ya. Ini gambar apa tadi? Polisi sedang membantu siswa sedang menyeberang jalan. Gambar kedua, ini gambar apa? Kemacetan. Ya, yang lain? Coba diperhatikan. Berjalan di busway. Ya, ada kendaraan yang berjalan di jalur busway. Kemudian apa lagi? Coba diamati. Iya, bagus. Tentang peraturan. Tentang peraturan. Ada lain? Peraturan mana? Peraturan apa ini? Peraturan berlalu lintas. Iya, peraturan berlalu lintas. Apakah ini mana arti aturan berlalu lintas? Ya. Kalau di gambar satu tadi? Ini mengerti aturan berlalu lintas. Ya, bagus. Seperti kalian semua sudah paham?
mematuhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Ya, kaidah hidup yang berlaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Bagus ya, beri tepuk tangan dulu, Pak. Baik, sekarang kita lihat. Menurut Kamus Besar atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Kita manusia ini sebagai makhluk sosial. Ada nggak yang nggak membutuhkan orang lain? Nggak ada kan? Kita dari lahir, sejak kita dilahirkan oleh orang tua membutuhkan orang lain. Bukan dokter, bukan kita sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal, kubur itu membutuhkan orang lain. Tak mungkin kan kita menggali kubur sendiri. Jadi membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga saling berinteraksi dengan masyarakat yang lain, dengan orang yang lain, ya kan? Dengan berinteraksi itulah terjalinlah hubungan dan tingkah laku. Tingkah laku atau sikap itu ada yang baik dan ada yang buruk. Makanya diperlukanlah aturan di rumah. Kalian ada nggak aturan? Ada. Apa aturan di rumah? Siapa? Iya, bagus, jangan menyebut orang tua. Yang lain? Iya, mendengar kata orang tua. Ataupun yang lain ada? Kalau di kampung kita kan juga ada aturan, ya kan? Apa? Ya? Iya, tidak boleh, tidak boleh. Kemudian di sekolah. Nah, di sekolah kita ada peraturan atau disebut dengan kata tertib sekolah. Ada kata tertib sekolah. So, hari ini hari Rabu, kalian wajib memakai pakaian baju batik dan baju olahraga kalau dia memang ada jam olahraga ini ya. Nah, jadi itu aturannya. Kemudian memakai sepatu hitam. Kemudian tidak boleh memakai sandal atau rambutnya gondrong kalau yang laki-laki. Nah, itu aturan di sekolah. Apabila melanggar sanksi. Siapa yang memberikan sanksi? Kenapa? Karena sudah melanggar. Berarti yang ini harus tetap berat-berat. Nah, macam-macam norma. Siapa mestinya? Tahu? Macam-macam norma, ada berapa macam norma? Siapa? Iya, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Norma kesusilaan, norma agama, norma hukum. Norma agama. Ada berapa tadi? 4. Dalam kehidupan sehari-hari kita tempat norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Apa itu norma agama? Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah keterangan. Apa maksudnya? Norma agama itu bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kapan kita diberikan sanksi? Apa contoh daripada norma agama? Wajib menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Iya. Tidak boleh menyakiti hati orang lain. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh. Yang lain ada? Apa contoh norma agama? Tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti hati orang lain. Ya, itu norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita orang Islam. Di mana pedoman kita? Iya, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itulah sebagai pedoman hidup kita manusia. Sebagai umat Islam wajib menjalankan perintah Allah, ya kan? Sembahyang. Ada yang nggak sembahyang? Ada ya. Alhamdulillah semuanya kita tidak meninggalkan sholat. Kemudian apabila kita melanggar norma agama tersebut, nanti di akhirat kita akan disiksa, ya. Akan oleh
melanggar aturan norma agama. Itu sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat norma kesusilaan. Ada nggak di dalam norma kesusilaan? Ada? Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan sebagai bisikan suara hati nurani, memiliki kekaitan dengan norma agama. Iya, norma kesusilaan itu merupakan sumber dari bisikan suara hati manusia itu sendiri. Kita lihat. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat buruk. Ada siapa yang bisa memberikan contoh? Bagus. Tidak sajian. Iya, tidak boleh mencontek saat uji. Kalau kita mencontek, memang kita mencontek, tapi ada timbul rasa penyesalan, ada timbul rasa bersalah. Kemudian dengan kita pokoknya tidak nyaman, tidak tenang, ya, tidak tenang sehingga kita, ya, sehingga kita tidak bisa nyaman, tentram pada saat melakukan suatu kesalahan. Apalagi contoh norma kesusilaan? Tidak jujur. Sekali kita berbohong berulang kali orang tidak akan percaya, ya enggak? Ya. Itu negara itu mengalami ya. Dia teriak sampai 3 kali, ketiga kalinya beneran itu dimakan oleh serigala. Tidak percaya lagi. Itu efek daripada pelanggaran norma kesusilaan, yang merasa penyesalan. Setelah dia melakukan itu, sanksi yang didapatkan di penjara. Kemudian kita lihat norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Bersumber dari peraturan keniscayaan yang terdapat sebagai kebiasaan atau aturan Iya, norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas norma seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepatasan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, kemudian sering kita dengar Anda sopan dengan bersikap. Pernah dengar? Kalau kita sopan, orang akan segan. Ini norma kesopanan. Bisa kalian pahami pengertian norma kesopanan? Apa contohnya? Meludah sembarangan, itu sopan apa enggak? Tidak. Itu tidak sopan. Dan guru lagi duduk kalian jalan tanpa permisi, ataupun bawa kendaraan langsung ajak kelas, ya kan? Enggak ada itu satu baru pada norma kesopanan. Banyak juga norma kesopanan. Menjaga sikap kita terhadap anak kecil, kan? Terhadap orang tua juga. Ya. Kemudian kita lihat norma hukum. Siapa tahu apa itu norma hukum? Apa itu norma hukum? Ya, norma hukum. Ada yang tahu? Norma hukum, norma yang bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma hukum itu bersifat memaksa, ya, dan memiliki sanksi yang tegas, yang nyata. Contohnya, yang melanggar akan mendapatkan hukuman penjara atau bayar denda. Contoh pelanggaran norma hukum, apa contohnya? Tapi yang lalu lintas juga pelanggaran norma hukum. Membunuh, ya kan? Juga, membunuh, mencopet itu juga pelanggaran norma hukum. Ya, semua norma tersebut saling berkaitan. Ya, di dalam norma agama juga tidak boleh melakukan hal-hal yang menurut hukum. Ya, norma hukum juga demikian, membunuh. Di agama kita juga tidak boleh membunuh. Semua agama menganjurkan
hal-hal yang baik, ya, kebajikan. Tidak ada agama yang menyuruh keburukan atau kejelekan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Bu. Ya. Apa sanksi norma kesopanan? Apa sanksi norma kesopanan? Ada yang tahu? Sanksi apabila kita melanggar norma kesopanan. Apa sanksinya? Kita akan dicemoohkan oleh orang lain. Ada yang tahu? Jadi apa? Kita dicemoohkan orang lain, dikucilkan sama orang lain, ya kan? Dia tidak percaya. Itu dianggap kita alasan itu nggak sopan. Ada lagi yang bertanya? Apabila seorang sedang mengamalkan, namun dia sedang minta maaf, dia katakan juga. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Apabila seseorang itu melakukan pelanggaran terhadap norma, tetapi dia sedang meminta maaf. Contoh, itu tergantung norma yang dia lakukan. Contoh, norma kesopanan misalnya. Misalnya dia dah apa istilahnya? Boleh meludah dan dia minta maaf. Jadi bagaimana kita yang melihat itu? Dia sudah minta maaf. Sudah dimaaf karena dia tidak mendapatkan lagi sanksi. Maka kita sudah tidak menganggap dia melanggar daripada norma. Tapi kalau norma hukum tidak, sudah membunuh orang, boleh. Tidak kan? Kita harus menerima dia hukuman penjara ataupun denda. Baiklah, kita lihat fungsi norma. Fungsi norma yang pertama menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman dan tertib, seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi ya, menjaga dan tertib. Kemudian mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. Ya, menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya norma hukum, kita akan hidup tertib, aman dan damai. Tidak lagi orang menyalahgunakan wewenang. Tidak lagi orang melakukan tindakan yang dapat merusak orang lain. Kemudian fungsi norma lagi mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Kemudian membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Mari sama-sama. Sebelum kita nonton ini, kalian paham tentang norma tadi? Kalau sudah paham, sudah nonton video begini.
banyak pelanggaran yang dilakukan. Jadi kalian tulis pelanggaran yang dilakukan. Kemudian selanjutnya sanksi apa yang diberikan kepada si pelanggar tersebut. Kemudian jenis norma apa yang dia kemudian apa seterusnya. Ya, seperti tadi kelompok sudah kita bagikan. Silakan anak-anak itu cuma membuat kelompok yang namanya membuka dari
Dulu nanti kita dengarkan. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada di video tadi. Yang pertama, pelanggaran. Menurut pengamatan kami tadi, pelanggaran yang dilakukan adalah mencuri tas orang dan juga melanggar arahan lalu lintas. Yang kedua, sanksi harusnya dipotong tangannya kalau sesuai dengan syariat Islam atau diberi hukuman seberat-beratnya. Yang ketiga, jenis-jenis norma yang dilanggar adalah norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan. Solusinya, si anak tersebut harus diberikan sanksi yang tegas oleh pihak yang berwajib dan si anak tersebut harus diajarkan ke jalan yang benar sehingga perbuatan itu tidak diulangi lagi. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya atau beri masukan lagi atau tambahan atau apa? Silakan kelompok 4. Ada? Ada? Kalau tidak ada, baiklah. Berarti tadi solusinya si anak tersebut harus memberi sanksi yang tegas oleh pihak yang berwajib dan si anak tersebut harus diajarkan ke jalan yang benar sehingga perbuatan itu tidak diulangi. Ya, berarti sanksinya harus ya, jangan ya. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan tambahan, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ditempelkan ya. Jadi kesimpulannya, norma merupakan suatu peraturan, kemudian wajib kita laksanakan, kita lindungi, kita hargai ya. Nah, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian istilahnya contoh-contoh norma tadi kalian sudah tahu. Dari mana sumbernya, apa sanksinya, itu sudah tahu. Sudah paham semua? Sudah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah untuk mengakhiri pembukaan kita pada hari ini. Dan untuk materi yang akan datang, nanti kita akan membahas tentang tindak-tindak. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri ketua kelas, kita berdoa untuk menutup materi pelajaran. Berdoa. Berdoa selesai. Siap, gerak. Beri salam.